Dia ngubungin dulu dukunnya, lalu kita nanti perang lah gitu, ceritanya begitu. Itu bisa, misalkan bisa. Tapi kalau seperti muntah darah. Oke, assalamualaikum. Selamat siang. Ujang Bustomi settingan. Sampai sekarang belum ada jawabannya kan. Semua hanya menerka. Settingan lah, ginilah kan begitu. Apalagi Gus Nur itu. Dia emang begitu gitu loh. Sesungguhnya makna settingan itu bagaimana sih? Semua konten itu settingan. Semua konten YouTube itu settingan. Kecuali vlog yang mendadak, vlog yang spontan. Nah, yang dipermasalahkan settingan itu yang seperti apa kan begitu? Pembodohankah? Menipu? Pura-pura kan seperti itu. Lalu apakah Ujang Bustomi itu settingan? Kan begitu. Saya bilang settingan. Ada tapinya. Maksud saya settingan ini, semua program itu, semua syuting itu dari awal sudah di planning. Nah, karena memang semua YouTuber, semua televisi itu settingan. Tapi yang dipermasalahkan orang umum itu kan settingan yang menipu. Settingan yang pura-pura kan seperti itulah, nggak jauh dari itu. Ini saya membaca, ada di grup, ya kan? Ada orang bertanya, nih, namanya Aril. Bro, ini saya baca komentar orang di grup. Dia ini mengomentari tentang live-nya Ujang Bustomi ditantang 3 dukun santet. Bro, ini settingan apa beneran sih? Nah, dari berbagai macam orang jawab itu, kebanyakan itu bilangnya settingan. Ada yang bilang itu settingan, bahkan ada yang bilang Pak 2000% settingan. Ada yang bilang tidak, dan lain sebagainya. Tapi dari ratusan orang yang komentar ini, kebanyakan bilangnya settingan. Nggak tahu settingan yang dimaksud gimana kan begitu. Ada yang komentar juga, semua demi konten bro. Ya emang buat YouTube kalau nggak demi konten, demi apa? Nggak masalah gitu loh, demi konten demi apa tuh nggak masalah. Ada juga yang komentar, buktinya Ustadz mengeluarkan paku tuh, masa kalian semua nggak percaya? Ini saya tampung dulu ya. Ini Edi Kurniawan. Saya percaya nggak percaya sih, lebih besar nggak percayanya alias settingan, walaupun itu live. Bisa saja sebelum live semua sudah dirapatkan dahulu. Saya tampung dulu. Nih Lutfi sampai muntah darah gitu, komentarnya begitu aja. Ada lagi ini Ebit, gue tantang, tolong santet gue bilang sama dia ya, saya garis keturunan Kristen, menantang keras ilmu santet yang hanya ada di dunia dongeng. Ini dia nantang, ditanya begitu. Ada juga Kamil, kalau nggak settingan, nggak trending, pek itu. Roni Hasbalah, mana bisa settingan, keluar paku keluar darah lo, kira film yang asal main cut. Itu live bos, nonton dulu baru bacot. Oke. Dan bilang belum pernah nonton. Dia bilang 100% saya tidak percaya. Ada yang bilang lagi, itu mah settingan demi konten, demi adsense, demi uang. Kalau kalian tidak bilang ini settingan, berarti kalian terlalu banyak nonton film horor. Ada yang bilang nih, 10.000 settingan, kalau mau bikin video pakai logika dong. Ada juga nih Yunus, itu real, Bustomi soalnya live, nggak mungkin itu settingan. Ini ada beberapa ratus banyak yang komentar, tapi kebanyakan adalah settingan. Mereka lupa saat mereka nonton di televisi seperti Dua Dunia, yang sejenis lah, pemburu hantu begitu kan. Mereka menikmati, tapi konten yang dibantu settingan ini apa gitu loh. Yang nuduh-nuduh juga bingung, mereka tuh yang settingan tuh di apanya. Kalau aksi tenaga dalam itu asli bisa, tanding itu juga biasa. Kalau tanding seperti tenaga dalam begitu, tarung itu udah biasa, itu asli bisa. Nah permasalahannya di settingan tuh yang gimana gitu, yang muntah paku itu juga bisa loh, asli bisa. Dan kalau menurut saya yang dimaksud settingan mungkin bisa juga bisa tidak ini. Dia ngubungin dulu dukunnya, lalu kita nanti perang lah gitu, ceritanya begitu. Itu bisa. Tapi kalau seperti muntah darah,
kemudian terpental, itu nyata gitu. Itu nyata, itu bisa. Bahkan perkembangan zaman ini, perkembangan ilmu juga maju. Yang namanya santet itu bisa diukur. Itu bisa diukur loh, jangan salah. Sampai mana itu bisa diukur. Nah, orang yang nuduh-nuduh itu settingan, itu settingan yang mana? Kalau semua video ya settingan, tapi settingan program. Dalam artian apa? Itu planning, itu lumrah gitu. Tapi kalau settingan menipu, pembodohan, nah itu yang jadi tanda tanya kan begitu. Kalau mereka ngira misalkan orang nggak bisa muntah paku atau apa itu, justru mereka yang nggak paham, itu bisa. Dan dalam konteks ilmu rohani begitu, misalkan orang tanding itu bisa. Dan itu mungkin kalau di sebagian pondok pesantren, kalau di sebagian, kalau itu mungkin di sebagian padepokan atau perguruan seperti itu udah hal biasa. Soal jatuh, adu ilmu itu udah biasa, nggak ada bedanya saat pemburu hantu itu dulu tanding dengan jin, nggak ada bedanya. Karena apa? Ilmu-ilmu model begitu itu mudah dipelajari, tapi sisi levelnya naik tinggi itu perlu waktu lama. Tapi mudah dipelajari karena mereka sebenarnya apa? Menggunakan media gaib juga, makanya cepat, gitu loh. Ibaratnya ada bahasa begini, kalau kamu mau tahu gaib, kamu harus bersinggungan dengan gaib juga. Nah, khusus yang gaib yang murni, yang dari tubuh, itu yang susah. Itu masuknya makomnya ya, belajarnya harus hakikat. Tapi kalau seperti memburu hantu, itu lebih mudah. Cuma untuk proses naik jenjangnya, itu perlu dilatih. Seperti itu saja. Tapi kalau ada yang bilang settingan seperti muntah darah, ini nggak tahu orang-orang begini. Itu asli bos, itu bos. Kalau itu. Dan soal sandat, itu bisa apa? Bisa diprogram. Bagi yang bisa nyandat itu bisa. Gitu loh. Tapi kalau settingannya itu misalkan betul-betul settingan dalam artian sandiwara, lah itu pembodohan. Tapi kalau memang itu betul dalam artian apa? Artian mutahnya itu asli, itu bisa asli. Bisa asli. Gak mungkin settingan kalau itu. Orang jatuh, kan sama saja dengan saat mereka itu memburu hantu. Kan sama itu loh. Karena perkembangan ilmu ini semakin maju, semua bisa diukur. Mungkin kalau ada yang bilang settingan, mungkin maksudnya itu acara itu pembodohan. Ya mungkin dia punya maksud lain, gitu kan. Ada juga misalkan ada yang bilang ngejar view, ya nggak masalah. Memang bisa juga tuh ngejar view. Kalau orang udah terkenal, biasanya gede dia itu. Jam besar biasanya gede. Ya nggak masalah gitu. Cuman kalau memang itu asli, ada pembodohan terencana dengan dukunnya, nah itu tanggung jawab dia gitu. Tapi kalau soal perang, tanding, seperti yang ada yang Anda lihat terpental, muntah darah, itu bisa nyata. Jadi kalau ada yang bilang itu settingan dalam artian makna settingan ini pembodohan, nipu, hanya dia yang tahu gitu loh. Tapi kalau Anda misalnya berpikir itu settingan, semua settingan dalam artian nipu, membodohi, berarti kurang praktek. Dalam artian praktek apa? Sesungguhnya ilmu santet itu tidak beda dengan ilmu rohani yang lainnya. Jadi santet itu kan karena niatnya saja, makanya jadi santet. Dulu ada orangnya udah meninggal, dia orang Jawa, dia di Bandung. Dia itu mau mengajukan apa? Nobel, untuk mencari Nobel di dalam sains. Jadi dia ini barang materi mau dijadikan imateri secara logis. Awalnya saya nggak percaya, ternyata betul-betul dia tuh bisa. Sebelum dia menyelesaikan bukunya itu, mereka udah keburu meninggal. Dan saat meninggal pun dia tahu hari jamnya, dia tahu. Ini secara logika loh, itu ada, itu ada karena apa ya, kemajuan ini, kemajuan teknologi rohani, ya beda jauh dengan teknologi yang sekarang ini HP, televisi dan lain sebagainya seperti itu. Di dalam ilmu rohani pun sama, ada kemajuan yang signifikan. Kalau anggapan orang itu settingannya itu settingan pembodohan, manipulasi, lalu seperti sandiwara, ya kebangetan kalau memang itu yang dilakukan. Tapi kalau seperti saat tanding itu dalam artian jatuh, lalu muntah darah, itu nyata tuh bisa. Nggak usah pakai santet pun bisa gitu. Dan harus diingat, santet itu jika dipraktekkan terbuka begitu, santetnya pasti akan kalah kebanyakan.
Karena karakter santet sendiri itu artinya apa? Dia sendiri itu harus tersembunyi. Jadi lebih maju tuh kalau posisinya tersembunyi. Kalau di live begitu, ya pasti yang menang pasti ya Ujang Bustomi. Karena santet itu dalam prakteknya saja aslinya itu harus tersembunyi. Karena namanya niat, kalau niat buruk itu maka setan yang ikut. Hari ini setan kan tetap aja takut sama terangnya lampu, takut dengan apa, suasana ramai kan seperti itu. Walau setan sekarang itu juga apa, ada sebagian yang tidak takut dengan keramaian, dengan lampu. Setan mana lah, kalau bahas setan ini, nanti banyak dan panjang gitu loh. Nggak selesai. Nggak sampai sini aja. Soal itu setting atau tidak, urusan dia. Tapi yang jelas seperti tarung, terpental jatuh, muka darah dan sebagainya, paku keluar dari mulut, itu bisa nyata. Di dalam ilmu rohani itu biasa gitu. Oke, sampai sini. Wassalam.